Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 12 Ekonomi Moneter akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Pasar Valuta Asing. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alivia Rohmaidialis selaku dosen Ekonomi Moneter. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Baiklah, kita mulai saja presentasi materi pasar valuta asing. Apa itu valuta asing? Valuta asing atau sering disingkat falas merupakan mata uang yang dimiliki oleh suatu negara atau penduduknya, tetapi mata uang tersebut bukan dikeluarkan oleh negara itu sendiri. Contohnya itu seseorang dapat menukarkan dolar Amerika Serikat dengan euro atau juga rupiah dengan dolar Amerika Serikat. Namun untuk mata uang yang akan ditukarkan memiliki rate tersendiri. Misalnya 1 dolar Amerika Serikat akan sama dengan 14.000 rupiah. Maka seseorang dapat menukarkan dolar Amerika Serikat dengan konversi rate yang sudah ditetapkan. Secara sederhana, falas bisa didefinisikan sebagai mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran pada transaksi perdagangan internasional. Sama seperti mata uang lainnya, falas juga memiliki nilai kurs yang resmi dan tercatat dalam bank sentral. Dan slide kedua, terdapat pengertian pasar valuta asing. Pasar falas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Terdapat dua unsur waktu dalam pasar valuta asing. Yang pertama, transaksi pasar spot atau spot market. Transaksi mata uang yang dilakukan dengan segera dan secepatnya, sehingga waktu yang digunakan untuk transaksi paling lama 2 hari kerja. Dalam pasar spot dibedakan menjadi 3 jenis transaksi. Yang pertama, cash, di mana pembayaran suatu mata uang pengiriman dan mata uang lainnya diselesaikan pada hari yang sama. Yang kedua, top, tomorrow atau besok, di mana pengiriman dilakukan hari berikutnya. Yang ketiga, spot, di mana pengiriman diselesaikan dalam tempo 40 jam setelah perjanjian. Unsur waktu transaksi pasar falas yang kedua itu transaksi pasar forward atau forward market. Transaksi falas di mana pengiriman mata uang yang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu tentang fungsi pasar valuta asing. Yang pertama yaitu mentransfer daya beli. Di pasar valuta asing kita dapat menukarkan mata uang rupiah dengan dolar. Berarti daya beli rupiah dipindahkan ke daya beli dolar atau sebaliknya. Yang kedua yaitu memindahkan transaksi perdagangan internasional. Di pasar valuta asing juga menyediakan valuta asing untuk mendukung perdagangan internasional. Dan yang ketiga yaitu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menghindari naik turunnya kurs falas. Selanjutnya yaitu sistem kurs valuta asing. Sistem kurs valuta asing ada dua. Yang pertama yaitu sistem kurs tetap. Kurs ini ditetapkan oleh pemerintah. Berarti kurs ini dapat digunakan oleh seluruh transaksi yang melibatkan dua atau lebih mata uang yang berbeda. Dan yang kedua yaitu sistem kurs bebas. Kurs yang bergerak naik turun sesuai dengan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah, maka sistem yang digunakan yaitu sistem kurs bebas. Pada sistem kurs ini ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Selanjutnya perbedaan kurs. Yang pertama, harga suatu mata uang dengan mana dapat dibeli dengan mata uang lainnya. Dan yang kedua, harga relatif atau perbandingan harga dari mata uang 1 US dollar sama dengan 2 German mark atau 1 German mark sama dengan 0,5 US dollar. Lalu saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung kurs. Suatu hari Ardhito memperoleh tugas untuk meliput berita di negara Amerika Serikat. Ia mendapatkan uang saku dinas perjalanan sebesar
38 juta rupiah. Saat itu, kurs yang berlaku adalah kurs jual per 1 US dollar adalah 9.500 dan kurs beli per 1 US dollar sama dengan 9.200. Berapa jumlah uang saku dalam dolar yang diterima Ardhito? Baik, langsung saja pembahasannya. Ardhito ketika ingin melaksanakan tugasnya, ia harus menukarkan uang rupiahnya ke dalam US dollar. Maka Ardhito harus menggunakan perhitungan kurs jual. Jadi uang Ardhito atau pesangon Ardhito 38 juta tersebut dibagi dengan kurs jual yang berlaku pada saat itu, atau kurs jual yang berlaku pada saat penerbangan Ardhito, yaitu 9.500. Jadi 38 juta dibagi 9.500 hasilnya adalah 4.000 US dollar. Lalu ketika sudah digunakan di Amerika Serikat, uang Ardhito ini masih tersisa sebesar 4.000. Sedangkan telah diketahui tadi mengenai pembahasannya, Ardhito menggunakan uangnya di Amerika Serikat sebanyak 3.000. Jadi nilai uang 4.000 US dollar atau setara dengan 38 juta rupiah dikurangi dengan 3.000 US dollar atau uang yang telah digunakan Ardhito pada saat di Amerika memperoleh hasil 1.000 US dollar. Lalu Ardhito ketika sampai di Indonesia ingin menukarkan uangnya yang telah tersisa tersebut sebanyak 1.000 US dollar, maka ia harus menggunakan perhitungan kurs beli yang berlaku pada saat penukaran uang atau pada saat Ardhito di Indonesia. Jadi sisa uang Ardhito 1.000 US dollar dikali kurs beli yang berlaku pada saat itu atau berlaku pada saat Ardhito sudah kembali ke Indonesia adalah sebesar 9.425. Jadi uang sisa Ardhito sebanyak 9.425.000 rupiah. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar valuta asing. Jenis pasar valuta asing itu ada 4. Yang pertama yaitu pasar spot. Pasar spot melibatkan pertukaran mata uang dalam bentuk cek yang ditarik pada rekening dengan denominasi mata uang yang berbeda. Instruksi untuk menukarkan mata uang di pasar spot dilakukan dalam bentuk wesel bank, yaitu cek yang dikeluarkan bank dan dicairkan dalam 1 atau 2 hari kerja setelah cek dikeluarkan. Yang kedua yaitu pasar forward. Pasar forward tidak harus berwujud tempat secara fisik. Pasar ini menampung transaksi forward yang biasanya dilakukan untuk membatasi risiko valuta asing. Transaksi forward dapat dilakukan antar bank dan kliennya adalah individu atau lembaga, baik dari bank maupun non-bank. Yang ketiga yaitu pasar future. Pasar ini memiliki 2 jenis objek transaksi, yaitu valuta asing dan komoditi. Pasar ini juga berguna untuk membatasi risiko dan tujuan spekulatif. Sebuah kontrak adalah kesepakatan memperdagangkan atau menukarkan valuta asing, di mana penyerahan valuta asing dilakukan pada masa yang akan datang dalam jumlah, waktu, tempat, dan harga tertentu. Dan yang terakhir yaitu pasar opsi. Berbeda dengan pasar forward dan future, di mana pada saat jatuh tempo akan ada penyelesaian transaksi berupa penyerahan mata uang dan pembayaran. Kontrak opsi memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual mata uang tertentu. Keputusan untuk menjalankan hak yang dimiliki sepenuhnya ditentukan oleh pemegang opsi. Selanjutnya adalah keuntungan perdagangan valuta asing. Yang pertama yaitu leverage tertinggi. Pasar falas leverage tertinggi yang tersedia untuk setiap instrumen keuangan saat ini
Pialang menawarkan lebih tinggi 500:1. Ini berarti perdagangan bisa mengendalikan mata uang bernilai 100.000 dolar hanya dengan 200 dolar. Yang kedua, biaya rendah. Ketika Anda bergabung di pasar falas, satu-satunya biaya transaksi yang Anda bayar adalah selisih harga. Selisih harga adalah perbedaan antara harga beli dan harga jual, dan satu-satunya biaya yang dikenakan pialang dalam mengeksekusi transaksi Anda. Yang ketiga yaitu kenyamanan penuh. Sebagai pasar OTC, pasar falas tidak memiliki lokasi fisik. Seluruh perdagangan dilakukan secara elektronik. Anda hanya membutuhkan sambungan internet dan Anda bisa mengeksekusi sebuah transaksi dimanapun di dunia. Yang keempat yaitu pasar global 24 jam. Salah satu daya tarik terbesar pasar falas adalah aksesibilitas 24 jamnya. Aksesibilitas ini dimungkinkan karena pasar di seluruh dunia buka dan tutup pada waktu yang berbeda untuk memfasilitasi perdagangan global lintas perbatasan. Yang kelima yaitu pasar paling liquid di dunia. Pasar falas saat ini tak terbantahkan lagi merupakan pasar keuangan terbesar di dunia. Menurut Triennial Survey 2010 dari Bank of International Settlements, perputaran harian falas resminya sudah mencapai 4 triliun US dollar. Yang keenam yaitu slippage terbatas. Slippage didefinisikan sebagai selisih antara harga yang diharapkan dari perdagangan dan harga sebenarnya. Akan tetapi, karena likuiditas pasar, slippage jarang terjadi karena sebagian besar pialang mematuhi eksekusi dagang. Seketika dari kutipan waktu nyata terpampang di layar perdagangan. Yang ketujuh yaitu bisa mengambil posisi jual kapanpun. Alasan utama pedagang falas bisa mengambil posisi jual setiap saat adalah karena falas diperdagangkan dalam pasangan mata uang. Ini akhirnya pada setiap transaksi mata uang akan selalu ada satu mata uang kursnya menguat terhadap mata uang yang lainnya. Yang kedelapan yaitu tidak ada pembatasan. Pasar falas dianggap sebagai pasar tak resmi atau OTC, di mana perdagangan dilakukan via jaringan antar bank. Perdagangan OTC bertolak belakang dengan bursa perdagangan yang terjadi di bursa perdagangan surat berjangkau atau bursa saham. Yang terakhir yaitu transparansi pasar. Setiap pemerintah, kepala bank sentral atau menteri keuangan membuat kebijakan ekonomi atau moneter yang mempengaruhi mata uang. Pengumumannya langsung termuat hampir di semua media dalam beberapa menit. Selanjutnya yaitu resiko perdagangan valuta asing. Resiko perdagangan valuta asing itu ada 4. Yang pertama yaitu market risk. Market risk dipengaruhi oleh faktor fundamental yang sangat luas yang tidak dapat diramalkan secara tepat. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama itu kondisi ekonomi makro, yang kedua kebijaksanaan pemerintah atau bank sentral, dan yang terakhir faktor-faktor psikologi massa. Dan yang kedua yaitu volume risk. Volume risk adalah suatu bank yang melakukan pembatasan limit jumlah terhadap exposure pada suatu aktivitas dan banyak kesulitan yang dijumpai pada suatu jumlah. Yang ketiga yaitu credit risk. Credit risk valuta asing adalah risiko yang berkaitan dengan kemampuan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya. Yang terakhir yaitu technical. Technical adalah sejumlah risiko yang dapat timbul karena kurang layaknya peralatan untuk menunjang aktivitas trading dan kurang pengalamannya individual dealer. Selanjutnya yaitu peserta pasar valuta asing. Yang pertama yaitu ada pemerintah, yang kedua ada bank sentral, dan yang ketiga ada bank internasional. Bank internasional yang aktif terlibat dalam pasar valuta asing dapat dikategorikan lagi menjadi trading bank, bank komersial, investment atau merchant bank, dan yang terakhir yaitu lembaga keuangan lainnya. Demikian presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami dapat sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika merasa ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi ini, tolong dimaafkan.
Dan saya akan membuka sesi tanya jawab dengan menuliskan pertanyaan di bawah kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.